Oke guys, welcome back to Cakradivara Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battle Through the Heaven Season 5 episode ke-188. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana berkat bantuan Jian, wakil kepala Aula Jiwa alias si Fujong dibuat tidak berkutik, sehingga Shoyan pun berhasil menyelesaikan ekspedisi penghancuran Aula manusia. Secara mengejutkan, Shoyan juga menemukan inti jiwa disembunyikan oleh Aula Jiwa di dasar kolam pemunian, yaitu inti jiwa. Dan karena tidak bisa memberikan kebebasan, Shoyan hanya bisa membantu jiwa-jiwa itu beristirahat dengan tenang, sembari berjanji kalau dia akan membalaskan dendam mereka kepada Aula Jiwa. Inti jiwa itu pun dibawa pergi oleh Shoyan dan langsung disempurnakan, yang membuat kekuatan spiritualnya menembus alam surgawi puncak. Dengan ranah itu, Shoyan bisa melalang buana dengan tubuh spiritualnya dan langsung terlempar ke lokasi kemunculan api teratai pemunian iblis, yang juga mempertemukannya dengan Hun Mi Sheng selaku kepala Aula Jiwa serta ahli misterius yang menyelamatkannya di momen-momen kritis itu. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos atuh. Apa yang Shoyan lihat sesaat setelah kekuatan spiritualnya menembus alam surgawi bukanlah bayangan atau hayalan semata, karena pada saat yang sama terlihat fenomena menakjubkan di langit ketika 2 bulan muncul bersamaan dan 9 bintang-bintang menjadi kesatuan. Fenomena ini adalah sesuatu yang Shoyan tahu dari sisa jiwa sen api pemunian iblis atau Jinglian Yaosheng di dalam peta kuno, dan menandakan bahwa api surgawi peringkat ketiga itu telah muncul ke dunia. Shoyan juga merasakan fluktuasi dari sisa jiwa Jinglian Yaosheng di dalam tubuhnya, namun masih belum mengetahui tujuan maupun kegunaan dari sisa jiwa tersebut. Nah, karena kekuatan spiritualnya sudah masuk ke alam surgawi, Shoyan pun langsung menguji coba kekuatan itu dengan menciptakan avatar jiwa yang sama sekali tidak berbeda dengan tubuh aslinya. Kebetulan di waktu yang sama rombongan Abah, Jian, Feng Xian, dan juga Lin Mo masuk ke dalam goa dan langsung dibuat terbagong-bagong karena melihat 2 Shoyan yang benar-benar tidak bisa dibedakan bahkan oleh Lin Mo yang kekuatan jiwanya juga berada di alam surgawi. Memang untuk saat ini meskipun sama-sama berada di alam surgawi, Shoyan masih lebih unggul karena sudah mencapai tingkat puncak alias sempurna. Kini Shoyan sudah mendapatkan bekal tambahan untuk mencari api teratai pemunian iblis. Namun sayang, benda yang dicari belum ketahuan di mana keberadaannya. Nah, ketika baru saja Feng Xian mengatakan hal ini, Shoyan langsung menimpali ketika berkata bahwa dia sebenarnya sudah sempat melihat tempat yang akan menjadi lokasi kemunculan api teratai pemunian iblis. Semua orang jelas terkejut atau mendengar kata-kata Shoyan seperti itu, sebelum kemudian kepala pavilion bintang jatuh muda ini menceritakan bahwa sesaat setelah penerobosannya ke alam surgawi, dia melakukan sebuah pengembaraan jiwa dan tanpa sengaja mengembara sampai ke tempat di mana api teratai pemunian iblis akan muncul. Orang-orang lebih kaget lagi ketika Shoyan menjelaskan di tempat itu dia sempat bertemu dengan kepala Aula Jiwa, juga seorang ahli kuat misterius yang menyelamatkannya dari penindasan si antek-antek Dajjal. Abah langsung merenung dalam ketika mendengar cerita Shoyan, bukan hanya bertanya-tanya siapa ahli misterius yang menolong muridnya, namun juga memikirkan fakta bahwa sepertinya Aula Jiwa benar-benar mendambakan api surgawi tersebut. Adapun ahli misterius yang menolong Shoyan, Abah yakin kalau orang itu berada setidaknya bukan pada pihak yang sama dengan Aula Jiwa, sehingga muridnya bisa lebih tenang. Lebih dari itu, kemunculan api teratai pemunian iblis adalah sebuah fenomena luar biasa, dan klan-klan kuno pasti akan ikut campur sehingga klan Hun maupun Aula Jiwa tidak akan bisa berbuat sesuka hati mereka. Di sisi lain, Shoyan sudah meningkatkan kekuatan jiwanya, dan selama tuan muda ketiga keluarga Xiao itu menjalani retreat panjang, Abah bersama tetua Lin Mo telah memunikan pil 9 yin mata air kuning, yang juga menjadi pembekalan penting dalam rangka menaklukkan api surgawi peringkat ketiga tersebut.
Ketika Shoyan lagi husyuk mengobrol dengan Abah dan para tetua lain, tiba-tiba saja seluruh alam bintang bergoncang dengan keras, di mana goncangan ini disebabkan oleh fenomena kemunculan api teratai pemunian iblis yang menjadi lebih jelas. Tanpa membuang lebih banyak waktu, Shoyan pun mengeluarkan dari goa retreatnya dan langsung terpana menyaksikan pemandangan bak tirai darah yang telah memenuhi langit benua Doki. Pada waktu yang sama, fluktuasi jejak Ling Liang Yousheng juga menjadi lebih intens dibanding sebelumnya dan membuat Shoyan sadar bahwa kemunculan api teratai pemunian iblis tidak akan lama lagi. Karena Abah sudah memanggil bala bantuan dari sekte bunga untuk menjaga aliansi, Shoyan pun segera mengajak semua orang untuk berangkat. Kelompok aliansi Rumah Langit yang berangkat ke tempat kelahiran api teratai pemunian iblis adalah Shoyan, You Chen, Zian, Lin Mo, dan Woyun, di mana kelompok ahli doseng itu segera berubah menjadi bintang jatuh yang melesat ke dalam lubang cacing sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Sesaat setelah masuk ke lubang cacing, rombongan Shoyan sudah langsung tiba di tempat yang sebelumnya dia lihat ketika melakukan pengembaraan. Bedanya sekarang pegunungan luas itu sudah diubah menjadi gurun tandus dan panas akibat dari kekuatan mengerikan api teratai pemunian iblis. Sementara sebuah retakan besar di tengah pegunungan tampak sebuah cahaya merah bercampur keemasan yang kemungkinan besar merupakan tempat di mana api teratai pemunian iblis akan lahir. Namun sebelum Shoyan dan rombongannya mulai memeriksa lebih mendalam terkait celah di mana sisa kehangatan api teratai pemunian iblis menyebar, sebuah celah spasial merobek langit dengan kekuatan gelap, di mana kalau udah ngomongin yang gelap-gelap kita udah pasti bisa nebak dong siapa yang bakal datang. Iya, orang-orang yang menyembul dari dalam celah spasial itu tidak lain adalah rombongan Aula Jiwa yang terdiri dari wakil kepala Aula Jiwa alias Pujong, seorang pemuda yang muncul dengan mata tertutup, serta lelaki berjubah dengan topeng mengerikan yang melepaskan aura tidak kalah mengerikan, di mana laki-laki berjubah itu tidak salah lagi adalah kepala Aula Jiwa alias Hun Miseng, yang jelas bukanlah nama yang asing untuk para ahli tertinggi dataran tengah. Shoyan menatap tajam ke arah Hun Miseng selaku orang yang kemarin menyerangnya, sementara orang yang ditatap juga melayangkan pandangan tak kalah tajam ketika mengakui bahwa dia tidak mengira kalau klan Shao yang jatuh bisa melahirkan ahli sekuat Shoyan. Pujong masih berusaha nge-framing kalau Shoyan pasti licik lah, inilah, itulah, sampai bisa menggagalkan semua perburuan yang mereka lakukan. Namun Hun Miseng dengan begitu tegas dan dingin berkata kalau Shoyan dibiarkan, maka pemuda itu berpotensi menjadi Shou Xuan selanjutnya. Mendengar nama Shou Xuan sudah cukup membuat Pujong menelan ludah gugup, namun segera mengendalikan dirinya sendiri ketika menyebut bahwa bakat Shoyan masih tidak bisa dibandingkan dengan tuan muda klan Hun mereka. Kebetulan tuan muda klan Hun yang dimaksud adalah ahli terakhir di rombongan mereka, yaitu Hun Peng, yang diproyeksikan akan menjadi kepala klan Hun selanjutnya. Hun Peng membuka matanya dan sedikit mengerinyit ketika dapat melihat dengan jelas keberadaan 5 api surgawi di tubuh Shoyan. Hun Peng sadar bahwa Shoyan dengan kekuatan dan api surgawi yang dia miliki merupakan ancaman yang sulit dihadapi. Namun tuan muda klan Hun itu masih dengan percaya diri berkata bahwa dia bisa menghabisi pemuda itu. Tidak lama setelah kemunculan Aula Jiwa, semakin banyak ahli yang berkumpul di pegunungan tandus, mulai dari klan Yan yang kali ini membawa tetua mereka Hu Yao sampai dengan kekasih hati kesayangan Mang Oyen, siapa lagi kalau bukan sang tuan putri klan Gu alias Desun Aratu. Sun-Er muncul dengan bayangan kupu-kupu emas hingga membuatnya tampak seperti dewi yang turun dari kayangan, sementara Shoyan yang seperti biasa ngepak boy tidak bisa menahan rindu ketika bergegas mendekati gadis secantik rembulan tersebut. Keduanya berbagi tatapan yang dalam seolah berusaha melepas kerinduan yang menyesak di hati, mengunci perhatian satu sama lain seperti dunia milik berdua dan yang lain cuman ngontrak. Momen FTP-an Shoyan dan Sun-Er yang bikin empet para Jones itu akhirnya
akhirnya harus dihentikan setelah dua ahli lain dari klan Gu keluar dari celah spasial. Tidak terkecuali Gu Qingyang yang hanya bisa geleng-geleng kepala ngelihat dua sejoli yang suka bikin semua orang jadi obat nyamuk ini. 萧炎哥哥， Xiaoyan menangkupkan tangannya kepada Gu Qingyang, juga seorang tetua klan Hu yang bernama Gu Nanhai. Sun Er juga menyapa Yao Chen dengan hormat sebelum tampak cukup terkejut melihat gadis cantik di belakang Xiaoyan yang ternyata adalah sang ratu barbar akademi Jianan alias Jian. Xiaoyan bertanya apakah klan Gu juga tertarik kepada api teratai pemunihan iblis, dan Gu Nanhai menjawab bahwa mereka hanya memastikan kalau api surgawi itu tidak akan jatuh ke tangan klan Hun maupun aula jiwa. Dua rombongan itu menoleh bebarengan ke arah rombongan aula jiwa, dan Sun Er meminta Akang untuk berhati-hati kepada Hun Peng karena pemuda itu jauh lebih kuat dibanding dua tuan muda klan Hun yang mereka temui sebelumnya di makam kuno. 比当初我们遇见的魂域强悍许，此人名为魂风。 Xiaoyan mengangguk paham atas peringatan Sun Er sebelum kemudian bertanya kenapa klan-klan kuno ini hanya mengirimkan segelintir orang, sementara aliansi rumah langitnya bahkan mengerahkan 5 ahli doseng terkuat mereka. Gu Nanhai menjelaskan bahwa jumlah tidak diperlukan untuk menaklukkan api teratai pemunihan iblis, karena retakan tempat api teratai pemunihan iblis berada bahkan bisa membuat seseorang ahli banseng berjuang untuk mempertahankan nyawanya. Tidak menunggu lama setelahnya beberapa rombongan kembali muncul dan kini seluruh jajaran klan kuno sudah tiba di sana. Nah, sangat berbeda dengan Xiaoyan yang begitu berbunga-bunga ketika melihat dedek tercinta, klan kuno lain justru menunjukkan ekspresi muram sekaligus aura permusuhan kepada klan Gu. Sebenarnya bukan hanya klan Gu saja yang menerima tatapan permusuhan, namun juga klan Hun yang, ya, kalau klan satu ini emang selalu menjadi troublemaker sejak zamannya Shou Xuan ya. Nah, ceritanya klan-klan kuno lain itu mencurigai baik klan Hun maupun klan Gu yang menjadi dalang dibalik menghilangnya klan Lin berepisode lalu itu loh. Masih ingat kan? Kenapa klan Gu turut dicurigai? Karena dua klan ini merupakan klan terkuat di antara klan kuno lain dan dianggap menjadi satu-satunya kekuatan di benua Doki ini yang mampu menghilangkan sebuah klan. Menurut Sun Er, hilangnya klan Lin sudah jelas disebabkan oleh klan Hun yang memang berusaha membuat klan kuno saling mencurigai satu sama lain. Nah, belum juga selesai urusan dengan klan Hun, muncullah satu lagi klan kuno yang mencari gara-gara dengan rombongan Xiaoyan ketika memanggil nama Abah dengan nada mengejek, di mana klan kuno yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah klan Yao, pimpinan Yao Wangui. Yao Wangui berbicara dengan nada yang sangat arogan kepada Yao Chen sampai kemudian Abah memberitahu Xiaoyan bahwa lelaki tua ini adalah orang yang sangat penting di klan Yao, sekaligus juga dalang dibalik pengusirannya dari salah satu klan kuno tersebut. Xiaoyan dengan kecerdasannya langsung bisa menangkap apa yang terjadi dan segera menenangkan Abah karena dia berjanji akan menuntut keadilan untuk gurunya. Nah, sayangnya cemoohan dari klan Yao ini tidak berakhir begitu saja dan kini tidak hanya Yao Wangui yang merendahkan Yao Chen, namun juga ahli muda di sampingnya yang bernama Yao Tian. Yao Tian ini memang dianggap seperti tuan muda sekaligus calon kepala klan yang selanjutnya kayak Un Peng lah kurang lebih. Karena itulah dia juga ikut-ikutan merosting orang buangan yang bakatnya luar biasa buruk karena kekuatan jiwa Abah belum mencapai tahap akhir alam surgawi setelah puluhan tahun berlalu. Namun kata-kata itu langsung dibalikan oleh Xiaoyan yang menyebut tuan muda klan Yao ini juga biasa-biasa aja kalau belum mencapai tahap sempurna alam surgawi, dan membuat Yao Tian kebakaran jenggot ketika menunjukkan seperti apa kekuatan alam surgawi tingkat akhir yang Xiaoyan julidi. Sayang seribu sayang, semua arogansi dan kepercayaan diri Yao Tian ini langsung runtuh ketika Xiaoyan menghancurkan proyeksi jiwanya dengan begitu mudah sampai kemudian dia sadar bahwa kekuatan jiwa murid si orang buangan ini sebenar-benarnya telah mencapai alam surgawi yang sempurna. Yao Wangui yang paham bahwa Yao Tian bukanlah lawan sepadan bagi Xiaoyan langsung pasang badan untuk melindunginya. Namun sayangnya Xiaoyan dengan kekuatan jiwanya sudah bisa membuat proyeksi jiwa yang sempurna, di mana ketika tubuh aslinya ditahan oleh Yao Wangui, proyeksi jiwa ini dikirimkan untuk memberikan beberapa tamparan penuh cinta kasih kepada Yao Tian.
Enggak tanggung-tanggung, Xiaoyan KW ini benar-benar membuat seluruh wajah sang tuan muda klan Yao berubah menjadi babak belur hingga membuat Yao Wangui juga hanya bisa terpana melihat bagaimana tuan muda klannya dipermalukan, sementara ahli muda lain yang bernama Yao Ling tidak dapat menyembunyikan keterkejutan sekaligus juga kekaguman melihat kekuatan Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan yang sudah selesai ngegebugin Xiao Tian jelas mendengus dingin ketika menyebut pemuda sampah itu tidak berhak meninggikan suara di hadapan gurunya, dan karena itulah Yao Tian sebaiknya menganggap apa yang dia lakukan hari ini sebagai pelajaran yang berharga untuk lebih menjaga mulutnya. Dan aura farmingnya nih Mang Oyen kelas banget. Emang peribahasa mulutmu harimau itu benar adanya ya guys ya. Ya itulah orang yang nggak bisa juga jaga omongannya sendiri, pasti bakal tabur tuai lah sama apa yang dia omongin. Apakah setelah ini klan Yao bakal menyesal sudah nyari gara-gara sama Abah? Terus bagaimana atuh kelanjutan ekspedisi perburuan api teratai pemunihan iblis? Kalian nonton ini sambil ngapain? Puasa, sahur, atau mokel, apa lagi ngapain? Coba tulis di kolom komentar. Rama di sini pamit. Bye bye.